Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan beranggotakan Kartika Puspitasari dengan NIM 12020700034 sebagai moderator dan pemateri 2. Kemudian Lepia Dewi dengan NIM 12020700039 sebagai pemateri 1 dan Meridian dengan NIM 12020700042 sebagai pemateri 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang perkembangan pada masa bayi. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh pemateri 1 yaitu Lepia Dewi. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi perkembangan fisik pada masa bayi. Masa bayi dimulai sejak manusia dilahirkan ke dunia hingga akhir tahun kedua dari kehidupannya. Masa bayi merupakan bulan pertama kehidupan kritis karena bayi akan mengalami proses adaptasi terhadap lingkungannya, perubahan sirkulasi darah, dan organ-organ tubuh mulai berfungsi. Masa bayi disebut juga sebagai masa keemasan atau golden age, yaitu masa pertumbuhan dan perkembangan yang paling penting dalam masa awal kehidupan manusia. Menurut Syamsu Yusuf pada tahun 2017 mengemukakan mengenai perkembangan fisik pada bayi yang diuraikan sebagai berikut. Pada tahun pertama, pertumbuhan fisik sangat cepat, sedangkan pada tahun kedua mengalami penurunan. Selain itu, yang mengalami perkembangan meliputi proporsi, tulang, otot, dan lemak, bangun tubuh gigi, susunan saraf, dan organ perasa. Kemudian, pola perkembangan pada bayi pria sama dengan pada bayi wanita. Tinggi badan secara proporsional lebih lambat dari pertumbuhan berat badan selama tahun pertama dan lebih cepat pada tahun kedua. Dari 20 gigi seri, kira-kira ada 16 gigi telah tumbuh selama masa bayi berakhir. Gigi pertama muncul kira-kira pada usia 6-8 bulan. Gigi seri bawah muncul terlebih dahulu, kemudian menyusul tumbuhnya gigi seri bagian atas. Dan pada umur 1 tahun, rata-rata bayi mempunyai 4-6 gigi. Pada umur 2 tahun lagi, bayi memiliki 16 gigi. Kemudian, pada pertumbuhan otak, tampak dengan bertambahnya besarnya ukuran tengkorak kepala. Diperkirakan 1/4 dari berat otak orang dewasa, dicapai pada usia 9 bulan dan 3/4 pada akhir tahun kedua. Organ keinderaan berkembang dengan cepat selama masa bayi dan dapat berfungsi sejak bulan-bulan pertama kehidupan. Pada bulan ketiga, terjadi perkembangan koordinasi otot-otot mata pada bayi, sehingga ia bisa melihat dengan jelas. Kemudian, pada fungsi-fungsi fisiologis berkembang sejak masa bayi, yang mana dasar pembinaan pola-pola fisiologis seperti makan, tidur, minum, dan buang air harus terbentuk, walaupun pembentukan kebiasaan tidak terselesaikan pada akhir masa bayi. Selanjutnya, perkembangan penguasaan otot-otot mengikuti pola yang jelas dan dapat diduga yang telah ditentukan oleh hukum arah perkembangan. Menurut hukum ini, penguasaan atau pengendalian otot-otot bergerak melalui tubuh dari arah kepala menuju kaki. Dengan perkataan lain, terjadilah penguasaan otot-otot pada bagian kepala lebih dahulu dan selanjutnya pada bagian kaki. Perkembangan penguasaan otot-otot berhubungan dengan perkembangan motorik, yaitu perkembangan yang meliputi segala bentuk gerakan. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai perkembangan motorik. Perkembangan motorik pada bayi sangatlah penting bagi perkembangan aspek-aspek lainnya. Perkembangan motorik terbagi ke dalam 2 macam, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Pada motorik kasar pada bayi dapat terlihat pada gerakan otot besar pada bayi, seperti menggunakan otot lengan, kaki, dan anggota tubuh lainnya untuk menggerakkan tubuhnya dan berpindah posisi, serta kemampuan untuk merangkak. Kemudian, pada motorik halus dapat terlihat pada gerak-gerakan bayi dalam otot halus, seperti menggenggam barang, meraba, dan menghisap jempolnya.
poin selanjutnya adalah perkembangan kognitif pada masa bayi. Menurut Piaget, perkembangan kognitif pada masa bayi berada pada periode sensori motor, yaitu pada rentang usia 0-2 tahun. Bayi dapat mengenal objek-objek yang berada di sekitar lingkungannya melalui sistem penginderaan dan gerakan motoriknya. Pada perkembangan kognitif masa bayi, sebagaimana telah dikemukakan oleh Piaget, terdapat beberapa subperiode sensori motor, seperti tampak dalam tabel berikut. Pada sub tingkatan yang pertama, yaitu modifikasi atau pelatihan refleks-refleks, tingkatan ini berada pada usia 0-1 bulan, yang mana bayi masih terbatas kemampuannya untuk melatih refleks-refleks, seperti menghisap atau menghirup dan menggenggam. Berkembangnya prinsip egosentris masih belum bisa membedakan dirinya dengan objek-objek yang lain dan melakukan kegiatan refleks. Kemudian pada tingkatan yang kedua, yaitu perkembangan skema atau reaksi pengulangan yang pertama, tingkatan ini berada pada usia 1-4 bulan. Bayi melakukan kegiatan yang menyenangkan secara sirkular atau berulang-ulang dan bersifat primer atau berhubungan dengan tubuh, seperti mengenyot jempol secara berulang-ulang karena menyenangkan sehingga menjadi kebiasaan. Refleks-refleks berkembang menjadi skema, yaitu pola gerakan yang diperoleh dari lahir secara adaptif. Kemudian pada tingkatan yang ketiga, terjadi reaksi pengulangan yang kedua. Pada tingkatan ini, usia bayi berada pada usia 4-8 bulan. Bayi mengembangkan minatnya atau perhatiannya terhadap peristiwa atau lingkungan di sekitarnya dengan mengulang kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, seperti mengulang-ulang atau menggerak-gerakkan mainan yang mengeluarkan bunyi yang menarik bagi bayi. Selanjutnya, pada tingkatan yang keempat, yaitu koordinasi reaksi-reaksi, skema sekunder, pada usia bayi 8-12 bulan, mulai berkembangnya tingkah laku yang intensional atau disengaja dan bertujuan. Bayi mulai membuat cara untuk mencapai tujuan atau sesuatu yang diinginkannya. Contohnya pada kasus Lauren, yaitu anak laki-laki dari Piaget. Dia telah menggunakan skema mengangkat sebagai cara untuk memanfaatkan skema memegang yang telah biasa dilakukannya. Dia mengangkat bantal dengan satu tangan, sedangkan tangan yang lainnya memegang kotak cerutu di bawah bantal tersebut. Kegiatan mengangkat ini merupakan tingkah laku intensional, bukan refleks. Selanjutnya, pada tingkatan yang kelima, yaitu reaksi pengulangan yang ketiga atau eksplorasi, berada pada usia bayi 12-18 bulan. Bayi mulai mengubah skema secara sistematik untuk menghasilkan efek-efek yang baru, dapat memecahkan masalah melalui trial and error. Bayi mulai memahami hubungan sebab akibat. Dia sudah menemukan cara untuk memperlakukan suatu objek agar menghasilkan sesuatu yang menarik. Seperti pada tahap yang keempat, anak menemukan kesenangan dengan menekan atau memijit mainan yang berbentuk bebek karet secara berkali-kali, sehingga mainan tersebut mengeluarkan suara yang menyenangkan dirinya. Dan pada tahap kelima ini, anak dapat memperoleh cara baru untuk memperoleh tujuan yang sama, seperti dengan cara menginjaknya atau meninju mainan bebek tersebut dengan tangan. Selanjutnya, tahapan yang terakhir yaitu permulaan berpikir atau representasi mental, berada pada usia bayi 18-24 bulan. Bayi mulai mengembangkan kemampuan untuk memahami fungsi-fungsi simbolik. Pada tahap ke-6 ini, anak sudah dapat bereksperimen secara mental dan memiliki insting untuk memecahkan suatu masalah. Sebagai contoh, Piaget menaruh roti di atas meja yang tidak dapat diraih secara langsung oleh anaknya. Anaknya itu bernama Lauren. Di samping meja, Piaget meletakkan sebuah tongkat untuk merangsang anaknya. Lauren ingin meraih roti, tetapi kemudian ia melihat tongkat. Dia memegang tongkat tersebut dan meraih roti yang berada di atas meja. Kegiatan Lauren ini merupakan kemampuan simbolik, yaitu kemampuan yang menggunakan imajinasi, kata-kata, dan gestur untuk mewakili objek atau pengalaman. Baik, untuk materi ketiga ialah perkembangan kepribadian. Kepribadian ialah sebuah organisasi di mana
dalam individu sebagai sistem psikofisik yang menentukan caranya yang khas dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Pada perkembangan kepribadian bayi sendiri, di mana pada saat lahir, anak telah memiliki potensi baik fisik maupun temperamen, yang aktualisasi tergantung pada perkembangan dan kematangan jiwanya. Bayi merupakan makhluk yang eksistensinya nyaris semata-mata berupa dorongan primitif dan refleks. Pada saat lahir, bayi dibekali potensi fisik dan temperatur tertentu, tetapi pemenuhannya masih menunggu proses pertumbuhan dan pematangan. Kemudian, masa ini juga dinamakan masa perkembangan sikap egosentris. Anak memandang segala sesuatu yang mereka lihat dari sudut pandang sendiri, kemudian ditunjukkan untuk kepentingan diri sendiri. Ia seorang raja ratu kecil yang hanya memerintah dunia sekitar, hanya mementingkan diri sendiri dan tidak menghiraukan kepentingan orang lain. Sifat egosentris dapat mempengaruhi sifat sosialnya, di antaranya semua harus tunduk pada kehendaknya, hal yang diinginkannya harus ada dan dipenuhi, semua orang harus melayani dia. Sikap ini memang tidak baik, tetapi keadaan ini hal yang normal dan wajar bagi perkembangan usia bayi, karena pada masa ini masih dikuasai narulinya dan kemampuan berpikirnya belum cukup berkembang. Pada usia ini, menurut Erikson, merupakan masa secara psikososial aman fundamental bagi tahapan perkembangan berikutnya. Tugas perkembangan pokok pada masa ini adalah memperoleh atau mengembangkan sikap percaya diri dan mengatasi atau menghindari diri dari siap tidak percaya. Materi selanjutnya yaitu mengenai perkembangan sosial pada masa bayi. Perkembangan sosial adalah sebuah kondisi saat bayi dapat merespon dengan baik keadaan di lingkungan sekitarnya. Misalnya mampu memberi perhatian kepada keluarga, ibu, ayah, ataupun orang-orang di sekitarnya. Perkembangan bayi dalam hal sosial di lingkungan sekitar akan terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu dan selalu bertahap. Maka dari itu, penting bagi kita untuk memahami tahapan perkembangan sosial pada bayi. Berikut ini tahapan-tahapan perkembangan sosial pada bayi. Yang pertama ada attachment, yaitu kelekatan hubungan kasih sayang yang dibentuk seseorang dengan seseorang lainnya. Merupakan bentuk sosialisasi dini atau early socialization. Biasanya, pengalaman pertama sosialisasi bayi adalah dengan ibunya. Pada usia 2 bulan, social period, bayi mulai responsif terhadap manusia yang ada di sekitarnya. Pada usia 7 bulan, terjadilah generalisasi pada semua orang. Nah, pada usia 7-12 bulan, terbentuklah specific attachment, di mana bayi mulai takut terhadap orang asing atau attachment terarah kepada ibunya atau orang-orang yang paling terdekat dengan bayi. Yang kedua yaitu pada usia 6 bulan. Mulai muncul senyuman sosial, senyuman yang ditunjukkan kepada seseorang. Atau termasuk senyuman kepada temannya atau bayi lain, yang bukan senyuman refleks karena reaksi tubuh terhadap rangsang. Yang ketiga, pada usia 9-13 bulan, bayi mencoba menyentuh pakaian, wajah, rambut, dan meniru perilaku dan suara yang mereka dengar dan yang mereka lihat sehari-hari. Pada usia 16-18 bulan,
bayi mulai menunjukkan negativisme yang berupa keras kepala, tidak mau mengikuti perintah orang dewasa atau orang tua, ayah dan ibu. Yang kelima, pada usia 18-24 bulan, bayi mulai minat bermain dengan bayi lain dengan menggunakan permainan atau mainan bayi pada umumnya untuk membentuk hubungan sosial dengannya. Yang keenam, pada usia 22-24 bulan, bayi mulai bekerja sama dengan sejumlah kegiatan rutin yang mereka lakukan, seperti mandi, makan, berpakaian, dan lainnya dengan sendirinya dan kemauan sendiri. Nah, mungkin itu untuk perkembangan sosial pada masa bayi. Dilanjut pada perkembangan emosi pada masa bayi. Perkembangan emosi bayi tumbuh pesat pada tahun pertama kehidupannya. Seperti halnya Rachel Briggs mengatakan bahwa 1 tahun pertama kehidupan merupakan masa yang paling penting dan paling berpengaruh dalam kehidupan manusia. Maka dari itu, sebaiknya kita tidak boleh dan harus tahu perkembangan emosi pada bayi. Yang pertama, pada usia 0-3 bulan, kehidupan bayi sangat dikuasai oleh emosi atau impulsif. Emosi bayi sangat berkaitan dengan perasaan indrawiyanya, yaitu fisik, dengan kualitas perasaan senang dan tidak senang jasmaninya. Misalnya, bayi akan tersenyum atau tertidur pulas kalau merasa kenyang, hangat, nyaman, dan saat bayi senang. Respon yang diberikan nyatanya tidak hanya sekedar senyuman saja. Tanda-tanda bayi sedang senang juga ditunjukkan dengan gerakan fisik lainnya, yaitu membuka tangan lebar-lebar dengan menggoyang-goyangkan kaki. Begitupun bayi akan menangis kalau lapar, haus, kedinginan, atau merasa sakit. Selanjutnya pada usia 1 tahun, pada usia ini perasaan psikis sudah mulai berkembang. Bayi merasa senang apabila melihat mainan yang digantungkan di depan matanya. Bayi mulai bisa membedakan wajah ayah dan ibunya. Dan di sini, bayi mulai tahu kalau orang yang paling dekat dan bisa membantunya atau yang membuatnya aman adalah kedua orang tuanya. Pada fase ini juga, perasaan anak mengalami diferensiasi atau penguraian. Dari perasaan senang dan tidak senang jasmani menjadi perasaan senang, tidak senang, marah, jengkel, terkejut, dan takut. Selanjutnya pada usia 1-3 bulan. Pada usia ini, emosi sudah mulai terarah pada orang, benda, atau dengan yang ada di sekitarnya. Pada usia 2 tahun, anak menyatakan perasaan dengan menggunakan bahasa yang anak sering dengar. Perasaan anak pada fase ini mudah berubah atau labil dan mudah dipengaruhi, tidak tahan lama, dan bersifat dangkal. Pada usia ini, perkembangan sosial anak mulai dinyatakan dengan bahasa untuk mengajak, menyatakan simpati, menyatakan rasa setuju dan tidak setuju. Mungkin itu untuk pemaparan materi perkembangan sosial pada masa bayi dan perkembangan emosi pada masa bayi. Untuk kesimpulan dari pembahasan materi ini, yaitu masa bayi dimulai pada usia 0-2 tahun. Perkembangan fisik pada masa bayi secara jelas dapat diamati pada usia 29 hari sampai 12 bulan. Yang pada rentang usia itu, bayi akan mengalami pertumbuhan yang sangat cepat dan dalam rentang kehidupan manusia. Pada perkembangan kognitif masa bayi menurut Piaget, pada usia 0-2 tahun baru berada pada periode sensori motor,
sehingga bayi dapat mengenali objek-objek yang berada di lingkungannya melalui sistem penginderaan dan gerakan motoriknya. Kemudian, pada perkembangan kepribadiannya, bayi sendiri di mana pada saat lahir, anak telah memiliki potensi baik fisik maupun temperamen yang aktualisasinya tergantung pada perkembangan dan kematangan jiwanya. Perkembangan sosial adalah sebuah kondisi saat bayi dapat merespon dengan baik keadaan di lingkungan sekitarnya. Misalnya, mampu memberi perhatian kepada keluarga ibu, ayah, ataupun orang-orang di sekitarnya. Perkembangan emosi bayi tumbuh pesat pada tahun pertama kehidupannya. Rahel Briggs mengungkapkan bahwa 1 tahun pertama kehidupan merupakan masa yang paling penting dan paling berpengaruh dalam kehidupan manusia. Mungkin sekian pembahasan dan penyampaian materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dan penyampaian yang kurang sempurna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.